Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang rasanya saya Irmalia Septiana dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi cerdas mencerahkan akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengadakan jumpa pers di Gedung Minabari. Jumpa pers ini terkait moratorium perizinan kapal ikan, di mana Susi mengajak nelayan untuk ikut serta menjaga kelautan Indonesia. Terpilihnya Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Jokowi membuat dirinya harus bergerak cepat dalam menangani masalah kelautan di Indonesia. Untuk pertama kalinya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menggelar jumpa pers di Gedung Minabahari. Dalam jumpa persnya, Susi mengajak masyarakat, khususnya nelayan, untuk bersama monitoring kelautan di Indonesia. Susi juga telah mengambil langkah-langkah untuk menangani kasus illegal fishing. Untuk itu, kita telah mengambil beberapa langkah, yaitu satu, mengajak masyarakat untuk lebih berpartisipasi sebagai aktif stakeholder dengan mengupload semua data kepemilikan kapal-kapal, baik yang origin Indonesia maupun yang ex kapal asing. Untuk itu kita ingin membawa masyarakat menjadi salah satu mata pengawas, dan juga untuk kami mendapatkan feedback dari masyarakat, sehingga itu yang selama ini tidak diketahui oleh publik sekarang sudah open ke publik, dan kami menunggu feedback dari masyarakat. Dengan adanya kerjasama dengan masyarakat khususnya nelayan sebagai monitoring, Susi optimis bahwa langkah-langkah yang diambil untuk menangani kasus illegal fishing dapat berjalan lancar. Mas Agung Rahmantio Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Sejumlah aktivis mengendus aroma korupsi dari 8 anggota Kabinet Kerja. Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntaskan hasil kerjanya. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam gerakan Dekret Rakyat dan Koalisi Sipil untuk Pemerintahan Bersih mensinyalir Kabinet Kerja bentukan Jokowi JK ini belum bersih dari praktik korupsi. Mereka menduga masih ada menteri yang mengantongi raport merah atau kuning dalam rekam jejaknya terkait korupsi. Karena itu mereka mendesak KPK segera memanggil menteri-menteri bermasalah. Dalam catatan mereka, menteri bermasalah tersebut antara lain Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalil, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Selain itu, gerakan Dekret Rakyat juga memasukkan nama lainnya dari unsur legislatif. Masing-masing Ketua DPR RI Setia Novanto dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Gerakan Dekret Rakyat ini dimotori antara lain Yudi Latif, Beni Susetio, Khalid Muhammad, Ray Rangkuti, dan Haris Asar. Selain itu, Sri Palupi, Dani Setiawan, Riza Damanik, Jerry Sumampo, Sebastian Salang, dan Neta Pane pun masuk dalam jajaran gerakan ini. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Badan Narkotika Nasional bekerja sama menggelar Training of Trainer di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta. Acara ini bertujuan menciptakan kontrol sosial kesehatan masyarakat bebas narkoba. Narkoba menjadi masalah serius yang harus ditangani dengan cepat dewasa ini. Umumnya narkoba menjerat generasi bangsa di usia produktif. Oleh karena itu, bahaya narkoba sangat rentan dengan kualitas bangsa di masa depan. Sebagai upaya menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat dan berdaya saing, Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menggelar pelatihan kader anti narkoba. Acara ini bertujuan menciptakan relawan anti narkoba sebagai mitra kerja Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Sekarang kita ada 2 kegiatan utama, yaitu advokasi dan diseminasi informasi tentang pencegahan narkoba ini. Jadi baratnya sekarang kalau penduduk Indonesia kurang lebih 200 juta, yang sudah terkontaminasi kurang lebih 4 juta, berarti kan masih ada 196 juta lagi, itu boleh dikatakan
belum tersentuh narkoba. Nah, Deputi Pencegahan yang utama adalah menyelamatkan yang 196 juta ini. Jadi di situ kita mencoba diseminasi informasi, kemudian advokasi. Hidup sehat dan menciptakan keluarga harmonis menjadi jurus BNN menciptakan anti narkoba. Setelah pelatihan ini, para kader diharapkan dapat meneruskan kembali apa yang telah disampaikan mentor kepada orang sekitar, sehingga pencegahan dini terhadap bahaya narkoba dapat berjalan efektif. Saleman memberitakan untuk TVMU. Pembaharuan sistem penyelenggaraan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba menjadi agenda strategis dalam penanganan narkoba. Dalam sistem ini membantu Indonesia mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba. Untuk menangani penyalahgunaan narkoba, mulai tahun 2014, BNN memperkenalkan kepada penegak hukum narkotika dan masyarakat tentang paradigma baru penanganan narkoba. Sistem baru ini adalah dengan merehabilitasi pengguna narkoba, bukan lagi dengan hukuman penjara. Sistem hukuman penjara tidak lagi memberikan harapan untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba. Sistem penanganan narkoba yang baru selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pemberian hukuman dengan rehabilitasi dinilai jauh lebih baik dan bermanfaat bagi pengguna narkoba daripada di penjara. Tahun 2014 merupakan momentum tepat untuk menginisiasi konsepsi agenda pembaruan sistem penyelenggaraan rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam rencana pembangunan nasional. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Keluarga Sejahtera di kantor pos Sawah Besar, Jakarta Pusat. Peluncuran ini juga dilakukan di beberapa kota besar di seluruh Indonesia. Setelah sepekan Kabinet Kerja bekerja, Presiden Joko Widodo meluncurkan program perdananya, yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. 3 kartu pintar itu secara simbolis langsung diberikan kepada warga miskin di Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo datang ke kantor pos Sawah Besar, Jakarta Pusat beserta istri, didampingi oleh Menteri Wanita dari Menko Kesra, Puan Maharani, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Meskipun persiapan di kantor pos ini sudah dilakukan sejak pagi, Presiden Jokowi tiba di kantor pos sebelum waktu zuhur tiba. Presiden dan rombongan langsung diserbu warga yang kebetulan sedang di kantor pos, bahkan karyawan kantor pos pun ikut mengabadikannya. Seperti yang sudah-sudah, Jokowi membalas semua itu dengan uluran tangan dan senyuman khas Jokowi. Perlu diketahui, peluncuran Kartu Indonesia Sehat bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan. Kartu Keluarga Sejahtera dibuat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang kurang mampu, sedangkan Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada siswa kurang mampu. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi cerdas mencerahkan akan segera kembali untuk Anda setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita dan Analisa. Tidak cukup dengan menutup komplek Masjid Al-Aqsa. Kini Israel kembali melakukan tindakan provokatif. Seorang politisi Yahudi ultra-ortodoks Israel dengan pengawalan ketat memasuki dan berdoa di Masjid Al-Aqsa yang merupakan situs suci umat Islam.
Kecaman juga datang dari dalam negeri Israel sendiri. Hal ini merupakan rangkaian provokasi Israel terhadap bangsa Palestina demi menguasai Masjid Al-Aqsa. Sebelumnya, seorang rabi radikal Israel secara intens mengkampanyekan penguasaan terhadap Masjid Al-Aqsa. Rabi tersebut akhirnya tewas tertembak di Yerusalem. Fatriadi memberitakan untuk TVMU. Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menyelenggarakan konsolidasi nasional di Yogyakarta. Konsolidasi ini akan diikuti oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah serta pimpinan Ortop. Selain itu, dalam konsolidasi ini akan membahas beberapa masalah penting persyarikatan pasca Pilpres. Rencana konsolidasi itu disampaikan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto pada pembukaan Musyawarah Pimpinan Wilayah Kedua Muhammadiyah Sumatera Utara 1 hingga 2 November kemarin di Medan. Musyawarah Pimpinan Wilayah Kedua diselenggarakan untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban pimpinan daerah Muhammadiyah se-Sumatera Utara serta pembahasan materi tata tertib pemilihan anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2015-2020. Menjelang berakhirnya masa periodisasi pimpinan wilayah 2010-2015 akan diawali diselenggarakan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. Selanjutnya adalah musyawarah wilayah untuk memilih pengurus wilayah serta menyusun program kerja 5 tahun ke depan. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto menjelaskan, 4 hal penting yang menjadi bahasan pada konsolidasi nasional Muhammadiyah di Yogyakarta, seperti pembinaan masjid dan pembinaan jamaah, pembinaan angkatan muda Muhammadiyah dan kaderisasi, pengembangan amal usaha, dan masalah kebangsaan pasca Pilpres. Pimpinan pusat akan mengadakan rapat konsolidasi nasional beserta seluruh jajaran PBN se-Indonesia dan PBA se-Indonesia untuk merapatkan barisan kita tetap istiqomah di jalur dakwah. Ada 4 hal yang poin utama yang akan dibahas dalam rapat konsolidasi tersebut. Yang pertama membahas tentang pengelolaan masjid dan pembinaan jamaah. Kemudian aspek yang kedua adalah berkaitan dengan pembinaan ASN dan kaderisasi. Kemudian yang ketiga tentang pengelolaan dan pengembangan amal usaha. Yang keempat adalah berkaitan tentu dengan masalah kebangsaan. Musyawarah Pimpinan Wilayah Kedua Muhammadiyah Sumatera Utara ditutup secara resmi oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Dr. Andes Dalail Ahmad. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Belitung. Persyarikatan Muhammadiyah mengkritisi realitas politik di parlemen yang dinilai tidak mencerminkan kedewasaan para anggota dewan dalam berpolitik. Hal ini ditandai dengan adanya pimpinan DPR tandingan dari Koalisi Indonesia Hebat dan menolak kepemimpinan parlemen yang didominasi Koalisi Merah Putih. Hiruk-pikuk perpolitikan di parlemen seolah tiada habisnya. Setelah sebelumnya diramaikan dengan aksi penggulingan meja dalam sidang penetapan alat kelengkapan dewan, kali ini berlanjut dengan aksi yang kian menodai citra parlemen sebagai lembaga tinggi negara, yakni dengan munculnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tandingan sebagai bentuk ketidakpercayaan sejumlah anggota dewan yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat terhadap para pimpinan DPR yang telah resmi dilantik pada awal Oktober kemarin. Melihat realitas politik di parlemen yang semakin memanas, tentunya mencerminkan ketidakdewasaan para legislator dalam berpolitik, sehingga dapat menciderai proses demokrasi di tanah air. Hal senada juga disampaikan Dr. Abdul Mu'ti selaku Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menyampaikan keprihatinan persyarikatan terhadap ketegangan yang terjadi antara dua kubu koalisi besar di parlemen yang berdampak kepada aksi ketidakdewasaan para legislator dalam berpolitik hingga berujung kepada pembentukan pimpinan DPR RI tandingan. Muhammadiyah merasa sangat prihatin dengan situasi yang terjadi di dalam tubuh DPR saat ini. Ketegangan politik ini menurut saya harus segera diakhiri, karena kalau tidak akan menimbulkan masalah yang lebih serius dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita.
para anggota DPR tentu harus bersikap dewasa di dalam menerima setiap keputusan, karena itu adalah bagian dari mekanisme demokrasi. Munculnya pimpinan DPR RI tandingan ini ditenggarai adalah buntut dari kekecewaan para legislator yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat terhadap komposisi pimpinan dalam rapat alat kelengkapan anggota dewan yang kembali didominasi oleh Koalisi Merah Putih. Merasa tidak diakomodir dalam penentuan pimpinan, maka anggota dewan yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat membentuk pimpinan DPR RI tandingan. Ihsan Marsyah, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi cerdas mencerahkan akan segera kembali untuk Anda setelah yang satu ini. Pemirsa, Belitung, wilayah Kepulauan Bangka Belitung atau Babel, provinsi ke-31 di Indonesia, kini menjadi salah satu destinasi wisata bahari yang menjanjikan. Seperti apa kondisi saat ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kepulauan Bangka Belitung merupakan dua kepulauan yang dipisahkan oleh Selat Gaspar. Potensi besar kawasan Belitung ini sungguh sangat mengagumkan. Pulau-pulau kecil yang indah, pantai dengan pasir putih dan air laut yang bebas polusi menjadi daya tarik utama kawasan ini. Kelebihan lain dari potensi bahari Belitung, pantai dengan batu-batu raksasa, menjadikan keindahan Belitung sangat eksotik, bahkan melebihi indahnya Bali. Awalnya, provinsi ini dikenal sebagai penghasil timah. Eksplorasi timah di kawasan ini ternyata tidak memberikan dampak yang banyak bagi warga di sana, kecuali hancurnya lingkungan hidup. Beruntung, Belitung masih memiliki potensi bahari luar biasa. Menyadari potensi tersebut, dua pemerintahan kabupaten di Belitung, yakni Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, memanfaatkan popularitas daerahnya untuk mendorong potensi bahari, yakni potensi wisata dan kelautan. Berbagai fasilitas kini dibangun, mulai dari hotel, lokasi kuliner dan cenderamata, jalan dan transportasi mulai memanjakan wisatawan yang datang. Anda tinggal memilih fasilitas yang sesuai dengan kemampuan, ingin hotel atau resort yang mahal, atau mencoba wisma dengan harga terjangkau. Bila Anda berkunjung ke Belitung, disarankan Anda mencari informasi event wisata yang digelar di sana agar kunjungan Anda menjadi memuaskan. Bila Anda berkunjung ke Belitung, Anda dapat menggunakan fasilitas udara dan laut. Beberapa maskapai penerbangan, mulai dari Garuda, Citylink, Sriwijaya, mendaratkan pesawatnya beberapa kali dalam sehari. Akomodasi pun mudah diperoleh. Anda bisa menaiki taksi atau kendaraan charteran untuk mengunjungi lokasi-lokasi yang sudah Anda rencanakan. Saiful Hadi memberitakan dari Belitung. Ingat film Laskar Pelangi? Maka ingat pula SD Muhammadiyah Gantong di Belitung. Ada replika sekolah Muhammadiyah ini mendadak terkenal seiring meledaknya film Laskar Pelangi. Namun sayang, sekolah Muhammadiyah ini sekarang tak lagi terawat. Laskar Pelangi! Takkan terikat SD Muhammadiyah Gantong yang difungsikan sebagai jasa mendidik anak-anak Belitung, kini kondisinya sudah berganti fisik. Namun kemudian, untuk keperluan syuting film Laskar Pelangi, dibuatlah replikanya agar terlihat nilai historisnya. Berkat film Laskar Pelangi, SD Muhammadiyah Gantong pun mendadak sangat dikenal. Banyak orang kemudian sengaja datang ke lokasi replika SD ini untuk merasakan suasana batin anak-anak Gantong dulu bersekolah. Replika itu pada awalnya masih terawat. Gedung tua berdinding papan dan beratap seng itu masih memiliki sisi-sisi luar yang mirip aslinya dalam film.
Di bagian dalam pun masih ada papan tulis, meja dan kursi yang sama persis dengan gambar dalam film. Sayangnya, kini replika itu tidak lagi terawat. Bangunan sisi luar sekolah sudah raib. Di bagian dalam pun hanya bersisa satu kursi dan meja. Tidak jelas mengapa Pemkab Belitung Timur tidak merawat replika ini. Padahal emosional pengunjung, khususnya mereka yang pernah membaca dan menyaksikan film Laskar Pelangi, masih sangat kuat dengan SD Muhammadiyah ini. Kini Pemkab Belitung Timur membangun fasilitas lainnya tak jauh dari SD Muhammadiyah itu. Sementara replika SD Muhammadiyah itu dibiarkan merana. Pemkab Belitung diharapkan mendesain ulang replika SD Muhammadiyah itu, agar nuansa seperti dalam Laskar Pelangi terlihat lebih orisinil. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Belitung. Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah DKI Jakarta menggelar ujian kenaikan tingkat untuk tingkat pendekar. 49 peserta ujian kenaikan tingkat ini diuji langsung oleh Dewan Pelatih yang berasal dari pimpinan pusat Tapak Suci Jogja dan Jawa Barat. Tapak Suci Putra Muhammadiyah DKI Jakarta menggelar ujian kenaikan tingkat pendekar yang diadakan di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Ujian kenaikan tingkat ini diikuti oleh 49 peserta ujian kenaikan tingkat pendekar dari wilayah DKI Jakarta. Sebanyak 49 peserta ujian ini akan diuji oleh Dewan Pelatih Tapak Suci dari Yogyakarta dan Jawa Barat. Berbagai tahap materi ujian kenaikan tingkat ini akan dilalui oleh para peserta, mulai dari ujian tertulis hingga ujian praktek. Langkah ini untuk meningkatkan teknik para pesilat dalam mengembangkan jurus-jurus bela diri Tapak Suci ke tingkat yang lebih baik. Untuk menjadi seorang pesilat yang tangguh, tak hanya cukup dengan menguasai teknik-teknik pencaksilat saja. Namun di perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah, keluhuran akhlak juga menjadi bagian untuk menjadi seorang pesilat yang tangguh dan berakhlak sehat. Para peserta ujian akan menjalani ujian kenaikan tingkat selama 2 hari. Mereka akan diuji baik fisik dan mental mereka oleh para dewan pelatih. Mas Agung Rahmantio, Saleman, memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus berita dan analisa hanya di TVMU. Saya Irmalia Septiana dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.